Jangan ada peserta yang jatuh miskin karena biaya berobat. Sebagian dari peserta itu kadang-kadang lebih baik saya membayar ketika sakit. Kami masuk dalam keadaan ada tekanan fiskal. Pengumpulan iuran dibandingkan dengan pembiayaan manfaat itu terlalu defisit. Kita memberikan pelayanan berkualitas itu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Komunikasi yang begini menyebabkan orang bicaranya kok belum sembuh udah dipulangkan. Saya Dr. Pujo, Direktur Utama BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Badan ini bertugas mengumpulkan iuran, mengelola dana, dan membayarkan pembiayaan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan sosial di Indonesia. Ke depan kita akan melaksanakan menjamin keberlangsungan program JKN, kemudian mengadakan beberapa transformasi digital, dan kita berusaha mengurangi antrian dalam pelayanan, mengurangi aduan-aduan ketersediaan obat dan lain-lain, sehingga program JKN ini terlaksana dengan lebih baik. Ada sebuah program yang ibaratnya itu mirip sebuah sistem organ yang setiap harinya dia menanggung jutaan detak jantung. Bukan secara metaforis saja ini, tapi ini juga bisa bermakna harfiah. Hari ini ada sekitar 285 juta orang Indonesia yang terlindungi oleh sebuah program bernama JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ini bukan sekedar angka, ini dulunya adalah mimpi. Bahkan dulu terasa mustahil bahwa setiap warga negara, miskin atau kaya, tua atau muda, berhak mendapat layanan kesehatan yang setara. Tapi di balik prestasi yang membanggakan ini, sebenarnya ada tekanan yang tidak kecil. Sebuah sistem sebesar ini mengelola lebih dari 190 triliun rupiah klaim dalam setahun. Wow, ini membutuhkan lebih dari sekedar niat baik. Ini membutuhkan kepemimpinan yang tepat. Dan disinilah hari ini dimulai. Seorang dokter spesialis jantung, mantan dokter Kopassus, pensiunan Jenderal Bintang 2, kini ditunjuk Presiden Prabowo untuk menjadi nakoda BPJS Kesehatan. Selamat datang di Naratama, Pak Pujo. Terima kasih, Mas Amir Sodikin. Beliau ini adalah seorang dokter jantung, Pak ya. Betul, Pak Pujo. Ya. Gimana rasanya, Pak, menjadi spesialis jantung? Ya. Sekaligus Bapak harus menjagain jantung-jantung kita semuanya nih. Silakan. Jadi memang itu suatu tuntutan pengabdian profesi, karena kita semenjak menjadi dokter, kemudian menjadi dokter jantung, kita mengambil subspesialisasi untuk pemasangan stent atau cincin di koroner. Ini adrenalin, Mas. Kalau kita misalkan memeriksa jantung pasien, sekali dibuka, setiap pembuluh koroner itu beda-beda per orang. Jadi begitu mana yang perlu dilakukan penanganan, itu selalu memerlukan kesiapan pengambilan keputusan dalam waktu cepat. Itu jantung koroner termasuknya. Jantung koroner, apalagi keadaan serangan-serangan jantung. Wow. Jadi hitungannya menit sampai jam. Butuh ketelitian luar biasa, presisnya ya. Pengambilan keputusan secepatnya untuk bisa melakukan pertolongan. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Beliau nggak cuma seorang dokter, beliau juga doktor ilmu hukum. Dan ini kayaknya jarang ya, Pak ya, yang bisa menggabungkan ilmu kedokteran. Kedokteran itu susah loh, Pak. Kita udah ditambah-tambahin sama hukum. Ini gimana cara menggabungkan, dan bagaimana latar belakang Bapak ini dari hukum dan juga kemudian sebagai dokter, dan satu lagi beliau juga ahli strategi dan militer, karena beliau juga mengajar di Universitas Pertahanan ya, Pak ya. Nah, gimana menggabungkan semuanya ini, Pak? Jadi memang ada linearitas dalam ilmu kedokteran yang saya tempuh sampai spesialis fellowship intervensi koroner. Kemudian ada kesempatan-kesempatan mengembangkan ilmu atau magister. Kebetulan kita
ambil manajemen rumah sakit, Mhm. dan pada giliran mengambil doktor kita mengambil hukum kesehatan. Jadi ini multilinear. Memang ini ya Pak ya, linear ya, tetap linear ya. Khas Multilinear, Pak. Multilinear, tetap multilinear tercatatnya ya. Iya. Tapi hukumnya pun terkait dengan kesehatan ya. Hukum kesehatan. Oke. Sehingga sebagai direktur utama BPJS Kesehatan, ini berarti Bapak bisa menggabungkan ilmu kedokteran medisnya ya, dari sisi medisnya, kliniknya gitu ya. Kemudian dari tata kelola dan kepatuhan hukum. Dokter ya berarti Pak ya. Wow, oke. Dan ini akan kepake semua Pak ilmunya ya. Jadi ketika pertama kali lulus, kita mengabdi di militer TNI itu di pasukan, Pak. Selama 6 atau 7 tahun di Kopassus. Setelah itu mendapatkan kesempatan menjadi dokter jantung, kemudian berkecimpung dalam pelayanan mulai tahun 2007 sampai dengan 2026. Hampir 20 tahun, Pak. Kita pelayanan jantung di rumah sakit. Dan kemudian setelah itu menjabat direktur penunjang medik, kemudian menjadi dekan Fakultas Kedokteran Militer di Universitas Pertahanan. Jadi berbagai macam perjalanan itu membuat tambahan-tambahan pengalaman untuk kemudian terakhir mendapatkan tugas saat ini sebagai Direktur Utama BPJS. Saya bacakan CV beliau ya, karena ini mentereng ya. Sebelum Direktur Utama BPJS Kesehatan, beliau ini Dekan Fakultas Militer Universitas Pertahanan, terus Direktur Pengawasan Medik RSPAD Gatot Subroto, masih lagi sebelumnya Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Subroto, kemudian sebelumnya Dokter Spesialis Jantung Lingkungan TNI AD, dan menarik ini, Dokter Komando Pasukan Khusus Kopassus, multidisiplin, kemudian multi background. Ketika diminta Presiden untuk menjadi Dirut BPJS itu, saat momen-momen yang paling hening atau ketika Bapak memutuskan untuk saya akan ambil itu, kenapa Pak? Dan nanti yang melatar belakangi untuk Bapak bersedia itu apa sebenarnya? Ya, yang pertama memang ini adalah suatu tantangan dan sekaligus pengabdian. Kalau untuk spesialis atau dokter spesialis jantung, kita bisa berhitung 1, 2. Begitu masuk ke jabatan ini, yang kita tangani 284 juta. Kita ikut memikirkan peserta yang jumlahnya ratusan juta, Pak. Ini sungguh-sungguh suatu amanah dan harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk bisa menjalankan program ini dengan baik. Ini tanggung jawabnya tinggi Pak ya, dan harapan publik tinggi banget loh Pak. Ya, pastinya Pak. Karena hampir seluruh rakyat kan menjadi peserta ini. Dan sekali lagi, kebutuhan pelayanan kesehatan dasar itu ya bukan hanya kebutuhan Pak, tetapi hak menurut undang-undang kita. Sehingga sekali lagi program ini berjalan karena salah satunya perintah undang-undang negara harus mewujudkan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini jaminan sosial bidang kesehatan. Siapapun dia, apapun latar belakangnya Pak ya. Ya, ini yang sering kali disebut asuransi berbasis hak. Berbeda dengan asuransi swasta, asuransi berbasis risiko. Jadi risk based versus right based. Iya. Dan kita memilih yang right based ya. Right based untuk asuransi sosialnya. Walaupun dulu orang seperti mewarning, ini susah loh, ternyata kita bisa ya Pak ya. Iya, bisa. Pak, ketika pertama kali menyanggupin ini, apa yang terlintas di benak Bapak dan apa yang menurut Bapak harus segera dibenahi gitu? Ya. Yang pertama sekali lagi ini menjadi tantangan pengabdian untuk sebuah tugas, menurut saya ya ini tugas mulia ya kalau bisa menjalankan program ini, karena ini sekali lagi amanah seluruh rakyat yang mengumpulkan iuran secara gotong royong. Dana amanat ini harus kita betul-betul kelola, kita pertanggungjawabkan, 1 rupiah harus betul-betul untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta JKN ini.
Tantangan yang paling terasa di 100 hari pertama apa, Pak? Yang pasti kami masuk dalam keadaan ada tekanan fiskal. Oke. Jadi ini adalah tantangan untuk bagaimana kita menjalankan program ini tetap sustainable ke depan. Ya, dengan berbagai macam program, dan yang menjadi perhatian awal adalah tadi itu pendanaan kuat dan collecting iuran yang ditingkatkan pada peserta yang aktif. Pak, ada kebiasaan orang-orang tertentu gitu ya, dia itu mengiur ketika sudah merasa sakit dan kemudian berhenti ketika merasa sehat. Itu menurut Bapak gimana? Ya, ini adalah tugas penting kita yang termasuk di dalam rangka sustainability atau pendanaan kuat itu adalah yang Mas Amir sebut tadi adalah adverse selection. Yang sebagian dari peserta itu kadang-kadang lebih baik saya membayar ketika sakit atau ketika akan sakit. Ini yang sebetulnya harus kita lawan bersama. Kami atau kita harus memotivasi para peserta untuk tidak melakukan itu, karena akan ujung-ujungnya berbuntut ada tunggaan misalkan. Nah, tunggaan ini bisa dihitung sampai 24 bulan. Ya, meskipun lebih dari itu nanti tetap akan dihitung 24 bulan dan dia menjadi non-aktif. Dan ini ada risiko ketika membutuhkan layanan, maka ini terkendala, harus dilunasi dulu tunggaannya. Ya, sampai ada keputusan pemerintah untuk dihapus. Ini berarti membutuhkan tugas yang nggak ringan, Pak ya? Iya. Untuk bisa menyelesaikan defisit tadi gimana, Pak? Langkah-langkah yang akan dilakukan? Memang secara program kita ada beberapa pilar, yaitu sustainability itu pendanaan dan risk pooling yang kuat. Kemudian kita quality dan cost control. Jadi dalam pelayanan kita mendorong untuk perilaku pelayanan yang efisien dan bermutu. Kemudian kita melakukan transformasi digital. Transformasi digital ya? Yes, itu akan menuju kepada transformasi JKN yang akan menerapkan telemedicine. Ya. Wow. Kita akan menuju ke arah ke sana. Ya. Ya, sehingga akan memudahkan peserta, mengurangi antrian dan mempercepat layanan. Dan kita punya beberapa quick win. Quick dalam wins. hal ini. Ya. Apa saja quick wins dan nanti digitalisasinya, Pak, yang akan dijalankan? Yang pertama, quick win ini ada 4 program yang berfokus pada peserta. Contohnya adalah respon cepat yang kita meluncurkan Pandawa 24 jam 08118 165 165. Itu sebelumnya hanya jam kerja, sekarang sudah 24 jam. Wow. Ini bagian daripada kita terkoneksi dengan peserta. Setiap chat kita akan segera jawab. Dalam 24 jam. Ada minimal yang harus segera dijawab, Pak ya? Iya. Dan bila memerlukan hubungan koneksi langsung, kita punya 2 saluran lagi, yaitu call center 165 dan mobile JKN aplikasi. Dengan berbagai layanan tadi, Pak, chat dan layanan call center tadi, berarti nggak akan ada lagi misalnya ya calon pasien yang keleleran gitu, Pak ya, ditolak rumah sakit atau ditolak dokter karena misalnya administrasinya belum bisa diverifikasi gitu, udah nggak bisa, nggak ada lagi ya? Ya, kita akan bantu secepatnya. Memang di awal-awal saya menjabat penugasan memang ada sedikit pemutakhiran data yang beberapa waktu lalu membuat beberapa peserta berganti atau harus pindah segmen, mengalami kendala layanan, dan itu sekarang sudah bisa diatasi. Ya, termasuk dengan kemudian pada quick win ini kita melakukan pendanaan kuat, misalkan dulu pada pengurusan pendanaan kuat ini yang kedua ya, Pak ya? Ya. Yang pertama kan tadi respon cepat tadi ya. Pendanaan kuat ini dulu misalkan diurus bersama SKCK. Sekarang tambah SIM.
Oke. Ya. Kemudian kami sudah menghadap Menko Kumham Imigrasi untuk bagaimana pengurusan paspor. Iya. Ya. Kami juga akan menghadap Pak Menteri Pendidikan bagaimana kalau mahasiswa masuk universitas mendaftarkan harus posisi BPJS-nya aktif. Oke. Nah, ini bagian-bagian dari quick win yang meningkatkan kepesertaan, ya. Dan kemudian juga kita akan melakukan efisiensi atau eliminasi inefisiensi. Eliminasi inefisiensi dengan proses-proses cara digital tadi. proses digital tadi Itu ya. masuk quick win, ya. Jadi kita mendesain semacam aplikasi smart claim, atau intelligent claim, sehingga ini akan memudahkan membaca berkas-berkas klaim, termasuk ketika ada indikasi-indikasi fraud semacam itu, kita akan terdeteksi di awal, sejak awal. Ya, Oke. kita akan ke sana yang 4 quick win ini. Berarti pakai AI di situ nanti Pak ya. Ya. Wow, berarti sudah BPJS sudah nggak konvensional, seperti yang dulu-dulu zaman tahun berapa gitu Pak ya. Jadi akan diproses secara otomatis. Tidaknya dibantu oleh tadi Pak ya, aplikasi tadi ya. Itu berarti yang, mohon maaf, kalau ada yang ngakal-ngakalin itu akan ketahuan sejak awal dari scanning. Akan mudah terdeteksi. Akan mudah dideteksi dari proses eliminasi inefisiensi ini. Eliminasi inefisiensi, sehingga cara kerja kita akan lebih efisien. Ya. Keren sekali. Nah, ini eliminasi inefisiensi ini yang akan mengerjakan tim siapa Pak? Tim mana? Kalau kita ada direktur teknis ya. Direktur teknisnya ada ya. Teknologi dan informasi. Ya. Memang untuk kesempatan awal ini kita akan berusaha mentargetkan efisiensi 1 triliun. Wow, jadi dari efisiensi itu KPI-nya, Key Performance Index-nya ada nilainya ternyata. Kita targetkan. Enggak cuma ngomong ya. Oke, langsung ada target angkanya ya. Oke, ternyata bisa. Jadi hanya mengefisienkan proses dulu itu, proses klaim itu bisa berujung pada efisiensi dana juga Pak ya. Ya, dan kan terlihat nanti mana ada proses-proses yang fraud atau yang dispute yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria itu. Oke, ada lagi quick wins-nya Pak? Yang 4 lagi adalah berkolaborasi dengan program prioritas pemerintah. Contohnya dengan MBG. Kita akan bergabung sudah ber MOU dan terutama yang pertama adalah ikut memeriksa 3 sekolah rakyat yang siswanya mendapatkan program MBG. Jadi kita ukur ukuran-ukuran pertumbuhannya, antropometri lingkar lengan, lingkar kepala, lingkar apa? Ya. Efek atau dampak ya. Ini MOU dengan Kementerian BGN, dengan BGN. BGN ya. Dengan BGN. Ini yang kita berkolaborasi dengan program prioritas pemerintah. Termasuk di dalam BGN atau MBG ini ada, kita bisa bekerja sama untuk kepesertaan. Kita bisa akan hitung mungkin bisa 1 juta peserta dari sini yang petugas-petugas SPPG itu bisa kita collecting iurannya. Ya tentunya setelah ada PKS dengan BGN. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Desa Sehat juga ini kita akan memeriksa cek kesehatan gratis di 3 sekolah rakyat itu juga. Kemudian program-program kerjasama dengan Koperasi Merah Putih, Desa Sehat ya, Desa Sehat kita bekerjasama Koperasi Desa Merah Putih. Dan berikutnya adalah kita ingin membantu promotif preventif, terutama pada generasi muda. Ya, pluralis muda ini angka diabetes dan hipertensi meningkat. Jadi kita akan concern BPJS kesehatan juga ya. Ya, kita akan ajak olahraga bersama dengan fun run. Iya. Kemudian ada fenomena itu makin meningkat Pak ya, fenomena itu ya, anak-anak muda yang diabetes gitu ya. Ya betul, ini juga pola hidup, pola makan segala macam. Kemudian untuk terakhir yang quick win ini JKN 3T. Jaminan Kesehatan Nasional di daerah 3T.
Itu ada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, dia tidak mendapatkan pelayanan. Kita akan bekerja sama dengan kapal-kapal rumah sakit untuk bisa mengakses ke daerah-daerah tersebut sebagai kompensasi untuk melakukan pelayanan di sana. Dari semua quick win tadi, 4 quick wins tadi, mana yang kira-kira langsung berdampak ke masyarakat? Saya rasa yang pelayanan-pelayanan tadi ya, pelayanan-pelayanan yang ke daerah tertinggal seharusnya bisa langsung dimanfaatkan. Kemudian juga Pandawa itu respon solusi cepat itu juga harus langsung terdampak karena orang bisa mengakses informasi dengan cepat ke BPJS. Dengan adanya Pandawa dan digitalisasi tadi, berarti program-program yang dijalankan itu tidak lagi ada kendala administratif yang sifatnya tadi Pak ya, karena nggak ada orang atau apa gitu Pak ya. Betul. Betul. Apa yang nanti yang bisa dihandle di Pandawa, apa saja Pak yang kita bisa konsultasi atau cuman tanya tentang kepesertaan atau apa? Saat ini fokus di kepesertaan ya Pandawa. Yang ke depan akan kita kembangkan juga untuk pelayanan. Jadi contohnya misalkan kenapa kok sampai sekarang tidak aktif, kita minta nicknya, kita bantu cek, kemudian kita kasih informasi seperti itu ya. Sebetulnya keaktifan kita ini bisa langsung kita periksa juga di mobile JKN, tapi kadang-kadang yang belum punya aplikasi bisa bagi sebagian orang mungkin bisa melalui WhatsApp ke Pandawa tadi, Pandawa itu bisa. Ini berarti untuk hal-hal yang sifatnya administratif, kepesertaan, teknis, Pak, kepesertaannya tidak untuk konsultasi, betul? Belum ke sana. Tapi nanti akan ke sana. Sejalan dengan undang-undang AI bila sudah terbit, kita bisa menambahkan fungsi itu dengan AI, misalkan orang WhatsApp muncul wajah pemandu untuk bisa menerangkan begitu, bisa. Nanti ke depan ke sana. Yang tadi Dr. Pujo mention soal telemedicine. Ini bagian dari quick win atau program jangka panjang? Program ya. Menengah jangka panjang. Itu adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan ke dalam misalkan mobile JKN. Ketika peserta dari rumah ingin kontrol ke puskesmas, bisa melalui telemedicine seperti itu. Kemudian muncul rujukan elektronik. Kemudian dengan surat rujukan elektronik ini bisa datang ke rumah sakit, muncul SEP-nya. Sehingga bisa berobat langsung dari rumah ke rumah sakit. Langsung, nggak harus datang secara fisik ke Vaskes 1 gitu? Iya, itu dibantu dengan aplikasi tadi, telemedicine. Telemedicine tadi. Jadi kita bisa konsul di situ gitu Pak ya? Bisa. Dan dokter di situ ada dokter ya, mendiagnosa. Terus apakah perlu dirujuk ke rumah sakit gitu ya Pak ya? Terutama mereka-mereka yang sudah kontrol tiap bulan, sudah terdiagnosis misalkan hipertensi atau gula darah yang tidak ada keluhan lagi, hanya untuk lanjut ke rumah sakit bertemu dokter spesialis, bisa melalui telemedicine ke FKTP, diberikan rujukan elektronik per telemedicine, dibawa ke rumah sakit. Nanti keluar SEP-nya di sana, terlayani di rumah sakit. Jadi persepsi kalau aku mau ke rumah sakit ini dipersulit, harus Vaskes 1 sudah nggak ada lagi. Bisa berkurang dengan telemedicine. Bisa berkurang dengan telemedicine. Karena fast respon pasti ya. Terutama mereka yang tidak yang bisa menggunakan gadget-gadget. Ini nanti akan melibatkan para dokter berarti? Harusnya begitu. Karena respon dari FKTP harus oleh tenaga kesehatannya. Mau kita injek berapa dokter di situ? Ya, sesuai regulasi dulu, satu dokter berbanding 5.000 di puskesmas itu. Tetapi mungkin sejak telemedicine jalan, bisa nambah itu 1 banding 10.000 paling kan. Ya karena tidak harus ketemu pasien kan. Nanti kita hitung gitu. Itu perlu dihitung. Ini berarti digitalisasinya luar biasa Pak, bahkan nanti bisa head to head dengan swasta ya. Nah, dengan digitalisasi ini ekspektasi Dr. Pujo bisa menjangkau semua lapisan peserta atau hanya perkotaan saja ini nanti Pak? Ya harapannya sih sampai ke desa ya, karena
udah ada koperasi Internet merah juga putih, sampai internet desa ya? sampai desa. Oke. Ya, ada ya petugas koperasi desa merah putih ini kan mestinya mengerti, ada aparat-aparat desa juga yang mengerti menggunakan gadget, bisa saja membantu dari situ. Oke. Bisa. Jadi diharapkannya dengan infrastruktur digital kita yang juga sudah makin terbuka lebar ya Pak ya. Ya, Bahkan penetrasi kita sampai ke pelosok desa, ya, maka program Dr. Pujo dengan digitalisasi ini itu makin membuat CKN ya, dan BPJS kesehatan itu Ya. dikenal sampai pelosok masyarakat Ya. level bawah gitu ya. ya. Dan ini Kita inklusi ya, harapkan. termasuk inklusi kesehatan yang Ya. di desa-desa pun akhirnya tersentuh sama CKN ini Pak ya. Kita akan bergerak ke sana sambil menunggu ditandatangannya perundang-undangan mengenai telemedicine. Ya. Oh, ini perlu undang-undang, level undang-undang nanti. Ada nanti perpresnya, Perpres. perpres Pakai transformasi JKN ini. Oh. Di situ ada INA DRG, rujukan berbasis kompetensi, KRIS, kemudian ada telemedicine juga di sana. Oh, Ya. oke. Apalagi Pak di perpres atau apa nanti aturan yang akan disiapkan untuk transformasi JKN ini yang nanti sangat berpengaruh ke masyarakat kita dan penting perlu disampaikan. Ya, yang penting tadi itu sedang digodok perpres JKN yang intinya beberapa hal tadi, misalkan kamar rawat inap standar. Oke. Jadi ini standar fasilitas yang harus diberikan kepada peserta JKN yang dirawat. Ya. Di situ harus jarak antar tempat tidur, ventilasi, fasilitas kamar mandi di dalam ruangan, kemudian korden antar pasien. Nah, jumlah tempat tidur dalam satu kamar Sampai itu detail kayak gitu ya. membuat nyaman dan risiko infeksi nosokomial atau infeksi antar pasien itu berkurang. Ya, karena dirawatnya kan bersama-sama. Oke. Maka yang dulu tidak ada standar Ya. harus distandarkan. Itu dalam perpres ini. Kemudian rujukan berbasis kompetensi itu nanti setiap rumah sakit mempunyai layanan dengan tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Dan ini merubah cara yang dulu rujukannya dari D, rumah sakit C, rumah sakit B, rumah sakit A, menjadi dari FKTP ke rumah sakit yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk pelayanan. Sehingga bisa langsung ke B, dari puskesmas bisa langsung ke A bila memang itu dibutuhkan langsung ke sana. Terkait sistem pembiayaan yang tidak misalnya atau pembiayaan yang fair untuk rumah sakit, fair juga untuk kita sebagai peserta, itu diatur juga nggak Pak? Karena keluhan rumah sakit kan terlalu kecil karena apa yang mereka terima ya. Istilahnya mereka inflasi di sektor medis itu kan begitu tinggi Pak ya. Betul. Sementara patokannya menurut rumah sakit itu ya tidak sebesar itulah gitu. Itu dibahas nggak Pak untuk menghindari biar siklus defisit itu nggak terus berulang? Ya, memang yang di Perpres itu ada paket tarif INA DRG ya yang akan menggantikan INA CBGs. Oke, namanya ini, INA DRG. Ya, diagnosis related group ya. Diagnosis related group. Berbasis diagnosis berarti ya. Pengelompokan diagnosis penyakit sesuai dengan epidemiologi penyakit di Indonesia dan disesuaikan dengan real cost pelayanan-pelayanan di Indonesia. Yang ini menurut penyusunnya berbeda dengan yang dari Malaysia. Ya, itu kan produk dari luar negeri. Nah, yang ini akan diharapkan sudah disesuaikan semuanya termasuk pada inflasi medik inflasi medis, sehingga akan menjadi panduan tarif yang dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Jadi nanti tarifnya itu per diagnosa. Ya, kelompok diagnosa diagnosa, sudah diatur ya. Misalnya usus buntu. Maka biayanya ini sekian gitu ya. Yang ditanggung ini gitu Pak ya. Paket tadi paketnya, ditanggung sekian ya? Nanti direktur rumah sakit yang mendistribusikan untuk keperluan obat,
laboratorium, perawatan, Oke. jasa Ya, ya. itu diatur oleh Dan direktur rumah sakit. Sudah diatur Ya. dan ada referensinya ya. Ya, Artinya misalnya ya, sebuah rumah sakit dia nggak bisa misalnya ya akal-akalan nambahin bagian treatmentnya atau nambahin obat, nggak bisa Pak ya, karena sudah ada paketnya. Iya. ya paket itu yang harus oleh direktur rumah sakit diterapkan sesuai clinical pathway, Oke. perawatan, dan kemudian terdistribusi menurut unit cost masing-masing pelayanannya. Misalkan untuk perawatannya, untuk obatnya, untuk laboratoriumnya, Oke. untuk petugasnya, jasa, semua dihitung. Ini berarti berbasis real cost tadi Pak Real ya. cost. Sehingga kesan bahwa rumah sakit itu dibayar lebih rendah itu nggak akan ada lagi karena sudah ada standarnya. Ya, Oke. kita mengikuti ke sana. Dokter Puja nggak takut ini nanti tagihan klaimnya ke BPJS Kesehatan lebih besar atau lebih bengkak gitu? Atau ini malah sebaliknya nanti bisa ngerem fraud di lapangan? Secara perhitungan aktuaria efisien, ya, tetapi ini kita akan uji coba. Uji coba dulu. Uji cobanya di 4 kota dengan kontrol di 8 daerah. Oke. Ya, semoga hasilnya efisien betul. Ya, tetapi kalau misalkan memang ada kebutuhan defisit pelaksanaan ini, ya kita akan hitung terus untuk kemudian bagaimana secara undang-undang defisit ini akan dibantu. Oke. Ya. Ini berarti cara kita menyelesaikan defisit tadi Pak ya, Ya. dengan cara seperti ini tadi. Pak, kita masuk ke real problem di lapangan Pak. Ya. Apa yang selama ini sering tidak dipahami di publik itu ya tentang kompleksitas mengelola JKN itu Pak, kan sebenarnya tidak semudah yang kita lihat sebenarnya. Apa yang biasanya tidak dipahami? Saya rasa ini ada semacam gap komunikasi ya. Jadi kita memberikan pelayanan berkualitas itu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kadang-kadang kalau dirawat sesuai pedoman 5 hari boleh dinyatakan pulang. Kadang-kadang pasien ada yang merasa nanti kalau pulang yang rawat di rumah siapa. Ini kadang-kadang miskomunikasi yang begini menyebabkan orang bicaranya kok belum sembuh udah dipulangkan. Tetapi sekali lagi semua ada panduan dan clinical pathway untuk bisa diberikan kepada pasien. Kalau misalkan kondisi misalkan stroke yang sudah stabil, ya harus ada home care. Seperti itu harus bisa diterima oleh peserta. Jadi bukan berarti kalau sudah stroke harus dirawat terus di rumah sakit. Ya, selama sudah stabil, keluarga yang harus merawat lanjutan juga, ya? Di rumah. Seperti itu. Itu harus dipahami. Harus dipahami. Kadang-kadang SOP dan prosedur ya. Ya. Ini yang kebutuhan dan keinginan yang menjadi gap miskomunikasi. Ini gap miskomunikasi di kita dengan JKN BPJS Kesehatan dengan pesertanya. Nah, kalau gap dengan rumah sakit kan biasanya mereka sering komplain gitu Pak ya, rumah sakit ini atau misalnya tagihannya sudah dikirim tapi belum dibayarkan. Ini biasanya gapnya ada di mana itu Pak? Ya, seringkali ada ketidaklengkapan berkas ya. Itu nanti membuat berkasnya dipending. Kadang-kadang ada ketidaksamaan interpretasi antara verifikator rumah sakit dan verifikator BPJS. Nah, ini ya saling mempertahankan menjadi dispute, gitu kan. Nah, ini juga belum bisa dibayar, gitu kan. Jadi kalau misalkan semua berkas lengkap, kita akan langsung bayar klaim itu. Kalau enggak, kita kena denda 1% terlambat bayar. Tetapi sekali lagi setelah itu kita akan periksa lagi Pak, berulang-ulang untuk melihat kesesuaian atau benar tidaknya klaim tadi. Bila ada berkas yang sudah terlanjur dibayar tetapi ditemukan hal-hal yang tidak benar, kita akan minta kembali uang itu. Jadi ini yang tetap kita jalankan. Ini untuk mengefisienkan tektokan komunikasi administrasi itu ada nggak Pak? Biar cepat gitu. Eliminasi inefisien tadi. Ya. Sementara kita ada verifikator ya, masih sebagian manual. Itu yang menjadi PR kita. Seharusnya yang manual ini
perlahan-lahan harus kita kurangi. Kalau perlu completely digitalisasi itu. Kalau perlu. Digitalisasi harusnya juga bisa masuk ke sana ya Pak ya. Ya. Karena itu selama ini yang menjadi gap Ya. kesalahpahaman tadi ya Pak ya, antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Betul. Ya itu salah satunya. Iya. Pak, kalau menurut Dr. Pujo ini indikator paling sederhana saja yang bisa mengindikasikan bahwa layanan BPJS kita itu sudah membaik itu menurut Dr. Pujo Pak. Kita akan melihat dari tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan sudah mencapai 89 hampir 90%, itu kan menunjukkan tingkat kepuasan pengguna atau peserta ya. Nah, kemudian memang menurunnya jumlah aduan atau keluhan, ya itu juga bisa menjadi pertanda bahwa program ini semakin baik. Ya, kalau dulu yang sering dikeluhkan itu adalah antrian. Yang nomor 2 adalah jadwal daripada dokter, gitu ya, itu dikeluhkan. Yang berikutnya adalah ketersediaan obat. Nah, hal-hal itu yang harus kita kurangi jumlah keluhannya untuk bisa membuktikan bahwa pelayanan program ini baik. Gitu. Pak, saya tadi mention Dr. Pujo soal ketersediaan obat. Saya meneruskan beberapa curhatan masyarakat. Kadang ketersediaan obat di sebuah provinsi atau sebuah pulau dengan pulau yang lain itu berbeda. Ini yang saya dengar ini terkait dengan ketersediaan obat khusus, misalnya untuk kanker Pak, memang spesialis gitu ya. Di provinsi tertentu atau di pulau tertentu ada, tapi di daerah lain itu ternyata mereka struggling Pak, harus nyari karena di stoknya BPJS Kesehatan nggak ada, dia pontang-panting cari kenalan untuk mencari. Ini gimana kita cara mendistribusikan obat yang sangat penting, krusial bagi warga kita Pak? Ya, ini memang tantangan program ini. Karena BPJS tidak langsung terkait dengan pendistribusian obat. Ya, kita mengikuti. Jadi bukan urusan BPJS Kesehatan sebenarnya yang distribusi obat tadi ya Pak ya? Ya, kita mengikuti program formularium rumah sakit, formularium nasional mengenai obat-obatan ini, dan rumah sakit juga belanja obatnya berdasarkan formularium itu, sehingga kadang-kadang di lapangan terkait dengan tahapan-tahapan distribusi itu kadang-kadang bisa sulit sampai di suatu daerah, dan itu mempengaruhi ketersediaan. Ya, ini Pak, yang tadi transformasi digital tadi, apakah bisa dipakai untuk BPJS Kesehatan memantau, mungkin kita perlu punya dashboard itu untuk memantau semua hal-hal parameter indikator yang terkait dengan tadi tingkat kepuasan warga, termasuk misalnya distribusi obat, termasuk ketersediaan dokter dan lain sebagainya Pak. Itu bisa? Ya, harus bisa. Sebetulnya arahnya ke sana. Transformasi digital itu sampai kepada tingkat dalam pengumpulan data, semua kegiatan ini akan terkumpul dalam suatu dashboard yang sekali melihat bisa real time, kemudian bisa ada report dalam bentuk grafik-grafik, dan sekaligus bisa menyajikan data analitik ketika diperlukan untuk verifikasi dan profiling. Sudah mau ke sana itu nanti berarti? Arahnya ke sana Pak. Biar nanti Dr. Pujo bisa lihat provinsi ini geospasial seperti itu bisa ya. Kita belum bayar rumah sakit sekian, gitu. Itu bisa ya secara ini ya. Dalam jangka panjang ke sana. Harus ada dashboard yang bisa melihat real time begitu. Kalau kita lihat di websitenya BPJS Kesehatan itu sudah keren Pak webnya, websitenya. Tinggal nanti gimana tadi ya, mengintegrasikan fitur-fitur yang Dr. Pujo inginkan tadi ya. Betul. Kan Bapak ini kan backgroundnya militer, backgroundnya juga hukum dan kedokteran. Punya sense digitalisasi itu dari mana? Ini kan sudah merupakan gejala atau fenomena yang sedang berkembang ya di mana-mana. Saya rasa hampir di setiap badan atau institusi itu selalu ke sana. Dalam satu programnya selalu ada transformasi digital sih. Seperti sudah tuntutan zaman sekarang ya. Dan kita harus ikut itu. Dan kalau nggak ikut kita bisa tadi Pak ya, entah tadi jadi inefisien tadi prosesnya ya. Itu yang penting. Iya. Kalau dari penggunaan AI Pak, ini sering ditanyakan audiens kita, penonton kita.
di BPJS Kesehatan akan dipakai untuk apa saja AI ini? Ya, yang jelas tadi smart claim, Smart claim ya, oke. kemudian semua proses kepesertaan, ya, registrasi dan sampai kepada pembayaran iuran, ya, dan juga untuk keperluan-keperluan yang paling penting adalah telemedicine. Nih, kalau arahnya ke sana, kita akan lebih cepat, gitu, Pak. Okay. Ya, sampai misalkan identifikasi face recognition bisa kita pakai untuk itu. Ya, sampai ke sana nanti, Pak. Kalau untuk bagian kita menghindari atau kita untuk mencegah fraud, ada Pak yang sedang disiapkan? Iya, untuk ke sana juga. Itu dalam pelayanan ya. Dalam pelayanan kita akan berusaha bagaimana kita menerapkan aplikasi AI ini untuk anti fraud dan pencegahan dan deteksi fraud. Pak, ini kan deteksi fraud itulah baik untuk deteksi fraud yang dilakukan oleh potensial dilakukan oleh peserta maupun dilakukan oleh rumah sakit. Nah, nanti apa output yang akan ingin diharapkan dari dua hal tadi? Ya, selama ini bisa jadi fraud ini masih sering karena prosesnya belum real time. Kemudian juga ada fragmentasi pengawasan dalam proses itu. Masih dimungkinkan adanya ya klaim-klaim double atau upcoding dan semacam itu. Kalau misalkan aplikasi AI ini bisa diterapkan, maka bisa mencegahlah seminimal mungkin itu terdapat kesalahan-kesalahan itu. Ya. Dr. Pujo, banyak hal yang sudah berubah di sistem kesehatan kita, Dok ya. Nah, kalau kita bayangkan ketika Dr. Pujo selesai bertugas di BPJS Kesehatan, apa yang ingin Dr. Pujo masyarakat kenang dari prestasi atau dari apa yang leadership Bapak lakukan di BPJS Kesehatan? Apa itu kira-kira? Yang jelas kita berusaha setiap peserta mendapatkan layanan berkualitas sesuai yang dibutuhkan. Kemudian jangan ada peserta yang jatuh miskin karena biaya berobat. Proteksi finansial ini adalah hal yang utama. Kemudian kita melaksanakan program ini dengan memberi akses dan layanan yang berkualitas. 3 pilar itu harus kita pertahankan, kita jalankan sampai di akhir 5 tahun nanti kita tetap sustain, ya, kita tetap sustain dalam hal keuangan, dan sekali lagi proses-proses pelayanan menjadi lebih otomatis dan mengurangi antrian, mengurangi keluhan-keluhan, ketersediaan obat, dan semuanya ini untuk program JKN yang terlaksana. Ini dalam sih, Dok, dalam banget sih. Jadi nggak boleh masyarakat kita harus bertaruh nyawa atau bertaruh harta untuk kesehatan dia, ya, Dok ya. Jadi nggak boleh kalau mau berobat dia harus berpikir ini harta atau nyawa, karena sudah di provide sama layanan JKN kita ya, Pak. Ya, betul. Sekarang closing, Dok, mungkin bisa disampaikan harapan untuk entah peserta JKN sendiri maupun ke partner mitra rumah sakit dan lain sebagainya. Monggo silakan. Ya, kami mengajak seluruh rakyat untuk tetap memegang teguh dan meningkatkan semangat gotong royong dalam menjalankan program JKN ini, bahwa kita harus membayar iuran. Ya, justru kita lagi sehat itu kita akan membantu mereka yang sedang sakit, ya, yang muda membantu yang lebih tua, ya. Nah, kemudian yang muda itu harus menjaga kesehatan mulai dari muda, jangan menunggu kalau lagi sakit. Nah, promotif preventif ini harus kita kuatkan dengan pola hidup sehat, bagaimana kita berolahraga, makanan yang
cukup, ya, jangan terlalu berlemak. Dan semua ini kalau kita lakukan, maka belanja kesehatan kita akan turun, dan sekali lagi pelayanan kesehatan akan terdukung dengan rata, mudah, cepat, dan merata. Oke. Ya. Terima kasih Dr. Ya. Pujo. Hari ini kita belajar banyak dari Dr. Pujo. Ya. Beliau ini ahli jantung, spesialis jantung, termasuk jantung koroner, Dok. Betul. Ya? Ya. Jadi karena beliau ini dokter jantung, mengoperasi jantung koroner gitu ya, itu pasti fokusnya untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan ya Pak ya. Ya. Nah, sumbatan-sumbatan yang ada di dalam pembuluh-pembuluh gitu. Ya. Ya, betul Ya, Dok. Ya. betul. Asumsi atau logikanya Ya, ya. ya, betul. Analoginya betul ya. Ya. Nah, justru tidak mungkin seorang dokter akan memblok, akan menutup saluran tadi, Dok ya. Ya, betul. Nah, analogi itu saya betul-betul sangat berharap itu betul-betul dipakai Dr. Pujo untuk menakodai BPJS Kesehatan tadi. Ya. Jadi kalau sudah terbiasa mengurangi atau melancarkan sumbatan-sumbatan yang ada di dalam pembuluh jantung tadi, harapannya Dr. Pujo bisa mengurai hambatan-hambatan yang ada di seputar BPJS Kesehatan. Itu artinya harapan di pundak Dr. Pujo itu yang paling besar adalah bagaimana keberlanjutan dari pembiayaan JKN ini biar lebih tidak lagi defisit lagi ya, Dok ya. Seimbang pun sebenarnya sudah cukup ya antara sangat bagus pengeluaran dan juga antara inputnya ya. Dan betul. Karena apa? Karena memang BPJS Kesehatan tidak didesain untuk profit. Betul, Dok. Sangat betul. Itu prinsip asuransi kita. Jadi sebenarnya non profit. Kalau kita melihat bagaimana cara BPJS Kesehatan mengelola keuangannya yang sekarang masih defisit, itu betapa kita melihat strugglingnya BPJS Kesehatan untuk mewujudkan tadi. Saya sangat teringat bahwa tidak boleh ada warga yang merasa harus bertaruh harta untuk kesehatan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan bagi yang masih muda, bagi yang mampu untuk mengiur tadi Pak mengiur, jangan berhenti untuk mengiur. Karena itu bagian dari nafas kita, bagian tadi ikut menjaga keberimbangan antara input dan output kita. Dengan cara begitu, insya Allah defisit tadi yang kita bicarakan itu bisa kita atasi. Terima kasih Dok sudah memberi warna di Naratama Kompas.com. Sampai bertemu di tema berikutnya. Saya Ahmad Sodikin, pamit.